kenapa mereka tuh ngerti tentang takdir. Gitu. Kayaknya ya, kalau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada malaikat, dan kepada hari akhir, ini tuh gak butuh constant reminder. Yang terakhir ini yang selalu butuh sosok. Kayaknya inilah perannya seorang ustadz gitu. Betul. Dan itu aku pikir termasuk yang paling parah terjadi di Indonesia. Karena gini, kalau kita jelasin terus mas untuk terima, mereka jadi males. Tapi begitu kita bilang, ayo berubah, mereka jadi gak terima. Nah ini makanya Islam tuh benar-benar jaga di tengah. Supaya kita benar-benar jadi pribadi yang benar-benar bisa kuat banget ketika kita lagi mau berprestasi. Karena kita tahu yang kita kejar bukan dunia. Yang kita kejar adalah syukur pada Allah. Lihat ya Allah, ini cara syukurku pada engkau gitu maksudnya. Bukan karena, jadi mau dapat berapapun kita tepan keluarin yang terbaik. Jadi kayak gini, Ustadz Somad pernah bilang kan gini kan. Ustadz tuh ada 3 kan. Satu Ustadz air, kayak mata air orang datang ke dia. Yang kedua kayak air ledeng mengalir ke rumah-rumah. Ada yang kayak air yang dijajain dulu mas. Jadi kalau dibayar baru keluar airnya. Nah maksudnya, artinya ya sama kayak ledeng juga kan. Nanti kalau ada orang terus kemudian dia berdakwah karena dibayar, dia akan keluarin sesuai dengan yang dia dibayar. Begitu dia nggak dibayar, dia kecilin tuh airnya. Tapi kita berdakwah misalnya, atau kita berbuat kebaikan, kita berprestasi, kita belajar, kita menelurkan inovasi, kita memberikan kemudahan bagi orang, atau bahkan kita membantu orang-orang yang kelaparan dan segala macam. Itu yang kita harapkan kan bukan efeknya, tapi ini cara kita bersyukur pada Allah kan gitu. Nah makanya itu terpisah dengan apa yang kita dapat sebenarnya. Rezeki itu beda lagi urusannya. Artinya seorang muslim bisa jadi dia sangat kreatif dalam satu titik dan bisa jadi dia sangat berserah pada titik yang lain. Unik pribadi muslim. Kayaknya ya. Kalau orang cerita dia datang ke pengajian atau ke buat kajian-kajian Islami, memang rata-rata itu untuk membantu mereka memperkaya ilmu terkait agamanya. Tapi kalau dari cerita yang saya dapat, saya baru ngerti bahwa untuk beberapa orang hadir ke acara-acara itu to make sense of their own qada sama qadar. Benar, dan kebanyakan itu. Iya. Mereka diselingkuhi misalnya. Iya. Lalu kemudian datang ke Ustadz, gak apa-apa Allah sayang sama kamu misalnya. Di satu titik aku akan bilang itu juga. Tapi di titik lain aku bilang gini, kamu belajar gak dari situ sesuatu? Ada gak yang masih bisa kamu kontrol di situ? Maka ada orang yang datang ke aku, mungkin mas tahu orangnya siapa, datang ke aku lalu bilang gini, Ustadz gimana ya Ustadz ya? Aku sudah mengalami perceraian ke-11. Aku bilang, lu berhasil. Kok berhasil Ustadz? Lu berhasil menemukan formula cara cerai. Berarti kalau lu nggak berubah, lu akan cerai ke-12 dan benar ternyata. Maksudnya ya dia mengulangi formula yang sama dan itu tidak bisa dibilang qada. Itu nggak bisa dibilang takdir Allah karena itu sebenarnya adalah pilihannya dia. Nah maka mengucapkan sesuatu ini adalah takdir atau ini adalah qada atau ini adalah kadarnya Allah itu memang perlu kebijaksanaan. Makanya doa orang-orang zaman dulu selalu begini, ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa mengubah apa yang bisa aku ubah. Kesabaran untuk menerima yang tidak bisa aku ubah. Dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Karena yang banyak terjadi adalah orang gak bisa beda, ini mana nih? Ini bisa kita ubah atau ini yang gak bisa kita ubah? Itu masalahnya tuh. Nah, jadi di dunia ini aku sepakat bahwa pelajarannya adalah membedakan mana takdir atau bukan. Dan itu akan selalu jadi ongoing proses. Pasti.